Tapi tahukah kita, ternyata ada amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahaya dan ngeri, bukan? Kalau ada amalan yang kemudian sudahlah lelah, capek pula, tidak berbuah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Beramal adalah kegiatan bagi setiap yang masih bernyawa. Makanya amalan atau pekerjaan adalah serangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup. Bahkan dalam bahasa Arab, fi'il yang berarti kata kerja, di antaranya yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai kata kerja adalah sakata yaskutu, diam. Jadi diam aja itu pekerjaan, gitu ya. Nah, Ramadan ini banyak di antara kita mengamalkan ini dan itu, baik amalan yang sifatnya mahdhah, murni kepada Allah, maupun amalan yang sifatnya ghairu mahdhah. Artinya amalan-amalan yang bersifat sosial, membantu, berdonasi, berzakat, sedekah, infak, wakaf, memberi buka, memberi santap sahur, memberikan santunan, memberikan sembako dan sebagainya. Tapi tahukah kita, ternyata ada amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahaya dan ngeri, bukan? Kalau ada amalan yang kemudian sudahlah lelah, capek pula, tidak berbuah pahala. Allah mengatakan amilatun nasibah, lelah tapi tidak berbuah pahala. Ini yang kita khawatirkan. Ibadah kok setengah-setengah. Nah, saat berpuasa seperti ini, adakah amalan yang kita lelah tapi kita kemudian tidak mendapatkan pahalanya? Ada. Rubba sha'imin laisa lahu nasibun min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat bagian dari puasanya tadi kecuali lapar dan dahaga. Kemudian rubba qa'imin laisa lahu nasibun min qiyamihi illa sahar illa ta'abi was sahar. Berapa banyak orang yang berdiri melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam, tapi dia tidak ada bagian dari amalannya tadi kecuali lelah dan hanya bergadang. Nah, lantas apaan nih kira-kira hal itu yang kita harus hati-hati dan waspada agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat tadi? Kenali, seperti yang dikatakan oleh para sahabat dahulu, na'lamu syarr la lisyarr. Kami tahu perkara yang buruk bukan untuk kami lakukan, walakin linatawaqqa min, agar kami berhati-hati darinya. Nah, apa saja di antaranya? Bedakan antara hal-hal yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri, haid, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani di siang hari dengan sengaja, kemudian gila, keluar dari agama Islam, itu termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi tahukah kita, ada perkara yang kalau kita kerjakan, puasanya tetap nggak batal, tapi pahalanya nggak ada. Rugi, sudah capek-capek nggak dapat pahala. Sekarang aku tanya, apa yang namanya ibadah tuh harus selalu mempersulit hidup? Apakah hidup itu cuma sebatas sulit dan gampang? Apa saja perkara yang puasanya tetap nggak batal, tapi pahalanya nggak ada. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati, ya, penyakit hati. Misalkan suudzon, gitu, membatalkan pahala puasa, ya. Kemudian ghibah,
menggunjing orang, namimah, mengadu antara dua orang. Bukan adu domba, kasihan domba diadu padahal dia tidak bersalah gitu ya. Kemudian apa lagi? Melakukan hal-hal yang sifatnya adalah laghiyah. Apa itu laghiyah? Enggak bermakna, enggak berarti, sehingga puasanya tidak bernilai. Dan akhirnya capek saja, amilatun nasibah, tapi tidak berbuah pahala. Nah, begitupun yang melakukan aktivitas di waktu malam dengan melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian apalagi dan sebagainya. Tapi rangkaian-rangkaian yang dia lakukan ini hanya menyisakan rasa lelah, hanya begadang dan capek. Mengapa? Karena ternyata bukan hanya tidak mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru orang ini malah terlihat sebagai orang-orang yang tidak ada ruh dalam ibadahnya tadi. Mungkin sholatnya hanya untuk mengejar target angka rakaat, bilangan rakaat, atau tidak ada tumakninah di dalamnya, atau mungkin hanya seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di sekitaran Masjidil Haram hanya sebatas seperti orang yang bertepuk tangan atau seorang yang bersiul. Hati-hati pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai hal-hal itu hanya menjadi perkara yang membatalkan pahala kebaikan kita, padahal kita sudah lelah, padahal kita sudah capek. Nggak taunya kita mengira air yang sudah kita kumpulkan itu akan memberi kesejukan buat kita, ternyata ember yang menjadi wadahnya bagian bawahnya bocor atau bolong. Sehingga pada saat kita merasa sampai pada Ramadan di penghujungnya, berganti menjadi Syawal, kita pikir kita sudah mendulang pahala dengan banyak, kita pikir kita sudah panen pahala begitu melimpah, panen raya. Nggak taunya wadah yang kita pakai untuk menaruh, meletakkan air tersebut bocor. Hati-hati, perhatikan betul ibadah kita, baik yang mahdah maupun ghairu mahdah. Perhatikan betul hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Dalam hal ini adalah serangkaian aktivitas yang ada di bulan Ramadan, maupun hal-hal yang membatalkan pahala dari ibadah itu, semisal puasa, semisal pahala qiyamul Ramadan. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mampu mendengar kalamnya dan kalam Rasulnya, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kuat mengamalkan isinya. Terima kasih. Wallahu fi sabilil haq. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.